Bismillahirrahmanirrahim. Memberikan rizki, makanan kepada kita. Yang sejatinya semua itu kita dapatkan tanpa ada daya dan upaya dari kita. Semuanya murni karena nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Azza wa Jal berfirman, Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana harta yang kita kumpulkan tidak ada gunanya. Anak-anak kita yang menjadi belahan jiwa dan harapan orang tua pun la yanfa, kecuali orang yang datang menjumpai Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ini yang perlu menjadi pertanyaan kita. Kira-kira hati kita ini sudah selamat apa belum? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau menyebutkan tentang halal, haram, ya. Lalu beliau menyebutkan di akhir hadis itu, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada sebuah organ. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau organ ini sehat, maka seluruh tubuhnya akan sehat. Tapi kalau rusak, sakit, maka seluruh tubuhnya sakit, walaupun secara zahir kelihatannya sehat. Makanya kenapa manusia itu perlu cek darah, perlu cek lab. Soalnya kadang-kadang dia merasa, tak apa-apa, nah. Ternyata dia ada masalah. Apa organ terpenting di tubuh kita? Al-qalbu. Jantung. Jadi al-qalbu itu artinya apa? Jantung. Walaupun sering diterjemahkan hati. Kalau hati, maka dia disebut hati sanubari. Siapa yang tahu kenapa disebut hati sanubari? Nah, kenapa jantung itu disebut hati sanubari? Apa artinya sanubari? Nah, sanubari ini bahasa Arab, jangan. Coba ditulis. Sanubar. Sad, nun, waw, ba, ro. Sanubar. Sekarang kita sudah tinggal cek ya di HP kita. Ustadz nyampaikan pun kita bisa langsung ngecek. Nah, apa yang antum damungkan? Sanaubar, buah pinus. Itu buah pinus itu seperti jantung, jam. Maka dikatakan hati sanaubar. Yang kalau sekarang orang gambarinnya dengan love, ya. Yang dimaksud itu adalah tadi jantung kita. Kalau benar semua jadi benar.
Dan subhanallah, kita mau adzan dulu apa? Enggak, lanjut. Allah itu tidak melihat kepada rupa kita. Allah tidak melihat kepada harta kita. Yang Allah lihat adalah hati kita dan amalan kita. Bicara hati yang selamat, kondisi hati manusia itu ada 3. Ada hati yang mati, ya. Mana kok nggak kelihatan sampai di situ? Wah, baru kelihatan. Ada hati yang mati, hatinya orang-orang kafir. Ada hati yang sehat, yang sembuh. Hatinya al-muqarrabun. Dan ada hati yang sakit. Dia mati tidak, tapi hidup dengan kehidupan yang menyenangkan juga enggak. Sakit dia. Dan kalau bicara sakitnya hati, maka beragam. Ada yang sakitnya parah, sehingga perlu bypass. Antum lihat kadang-kala jantung itu kalau sudah tersumbat semuanya, nggak bisa pasang ring sudah. Diapakan? Bypass. Ada yang masih bisa dipasang ring, tapi cuma 1. Kenapa? Yang 2 sudah nggak bisa. Kira-kira bagaimana orang yang hidup jantungnya 2 jalur? Jalur apa namanya? Jalur apa? Jalur apa, jemaah? Katanya di jantung itu ada 3 ya? Ini Mas Anton. Di jantung itu ada 3. Bukan jalur yang biasanya kesumbat itu. Ada 3. Di jantung itu ada berapa jalur? Ada 3 kan? Namanya apa, Jan? Ada. Loh. Itu aja. 3 jalur ini, kalau 2 tersumbat, orang ini masih bisa hidup. Tapi jalan dikit, ngos-ngosan. Begitu pula kondisi kita. Ada orang yang sulit baca Quran. Yang sulit sholat malam. Sholat wajib pun eje-kaje dia. Ya Allah, ya udah capek. Ini berarti sedang ada masalah dengan jantung. Maka kita harus sering-sering berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja, beliau pernah mengatakan kepada Syaddad bin Aus, kalau engkau melihat orang sibuk mengumpulkan dunia, engkau kumpulkan doa ini. Doa itu panjang. Salah satu doa itu ada 2 yang diminta. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Ya Allah, aku memohon kepadamu qalban saliman, hati yang selamat. Yang kalau nanti di hari akhir, dia selamat karena hati yang selamat. Terus yang kedua, walisanan sadiqan. Lisan yang sadiq. Dan lisan ini gayungnya hatinya. Kita tuh tidak bisa melihat hatinya orang. Dari mana kita itu bisa memahami kondisi orang ini? Dari ngomongnya. Dari komentarnya. Kalau antum melihat sebuah komentar di sebuah potongan video, antum lihat komentarnya orang itu beda-beda. Ada yang menyalahkan tapi dengan bahasa yang halus. Ada yang kasar. Ada yang memaki. Sebenarnya semua orang sedang meluapkan
bukan isi hatinya. Maka kalau ada orang ngomong, saya ini Ustaz, alhamdulillah hati saya bersih, cuma kadang-kadang saya ngomongnya memang kasar Ustaz. Bah, berema. Hatinya bersih, ngomongnya kasar. Yang keluar dari lisan itu isi hati. Bagaimana sekarang cara kita menjaga hati? Selamat dari kesyirikan. Selamat dari iri, dengki, kecintaan kepada dunia yang berlebih. Bagaimana caranya? Maka cara yang paling utama tadi adalah berdoa. Antum pernah nggak minta qalban saliman? Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Atau sebagian kita nggak pernah. Dan dia merasa sudah baik. Hatinya orang ini orang zat, hatinya kotor. Loh, kita beremah. Yang kedua, di antara cara menjaga hati kita ini agar selalu bersih dan selamat adalah meninggalkan dosa. Karena kita tahu yang merusak hati adalah dosa. Kemudian ada hal-hal yang mubah tapi merusak hati. Di antaranya adalah banyak makan. Kita tadi makan banyak apa dikit ini? Banyak jangan. Kalau sudah banyak, sender sudah. Kenyamanan ngakan sudah. Semua yang berlebih itu, main bola boleh. Tapi kalau kelebihan, gak baik. Hatinya rusak. Dulu, waktu kita masih anak-anak ya. Kapan kita berakhir main bola? Kalau mainnya habis asar. Mulai itu mulai sudah kan. Mulai tak entar ke masjid. Bayangin ya, dia ke lapangan bola bisa, ke masjid tak bisa aja. Ini ada masalah dengan hati sebenarnya. Dia ke lapangan bola mengikuti nafsunya. Kesenangan dia. Kalau ke masjid, perjuangan dia. Melawan nafsunya. Makanya kadang-kala kita melihat ada orang main bola itu. Sampai 1 jam, 2 jam. Kuat jemaah. Kalah buka baju ya. Ini tuh seneng dia jemaah. Dengar azan ambu. Tapi tak ke masjid. Itu yang tadi dibicarakan. Fisiknya sehat, hatinya sakit orang ini. Maka kita perlu tadi mengurangin. Kalau makan, ya dikurangin makan secukupnya. Kemudian yang suka ngobrol, dikurangin ngobrolnya. Sekarang ini, gaya hidup sekarang kalau kita lihat, banyak kafe-kafe. Kafe itu tujuannya orang makan, minum, atau ngobrol. Ngobrol. Beli kopi. Kopi sejam ya Mbak. Perak ngopi. 1 jamnya ngapain ngobrol? Kira-kira apa yang diobrolkan ya Mbak? Harga plastik. Harga plastik. Plastik larang sekarang ini itu. Padahal di sampah banyak plastik dibuang sama orang. Yang harusnya dipikirkan bagaimana kita menghadapi kondisi yang ada ini. Nggak perlu cari kambing hitam. Kita itu tidak bisa merubah manusia. Yang kita bisa rubah siapa? Diri kita sendiri. Banyak tidur. Juga merusak hati. Banyak nongkrong, banyak nonton. Antum lihat, kalau sudah antum pegang HP, kemudian nonton anggap IG. Nonton halal yang tonton mubah, bukan yang haram. Kalau dosa sudah selesai ya. Kita ini bicara nonton yang halal. Tapi kalau kebanyakan yang suka mancing umumnya. Nengku, oleh cukup raja. Masya Allah. Nengku,
1 jam neng kucuko. Halal atau tidak? Halal. Halal. Tapi kalau kebanyakan hatinya rusak. Coba seorang ngaji. Iya ada Ustaz 5 menit Ustaz. 1 jam nonton ngaji 5 menit. Berarti hatinya sedang bermasalah. Maka tolong kita perlu menyetabilkan. Orang selalu ngomong, kita tuh nggak boleh berlebih-lebihan Ustaz, dalam beragama. Sahih, betul. Tapi paling tidak seimbang. Antum 1 jam nonton, orang mancing, 1 jam nonton kajian. Bisa? Bisa insya Allah. Tapi kajian sejam tina ke sana, tina ke sini. Mon kok tak bisa, harus nengku terus. Ya. Jadi kita harus introspeksi diri kita. Dalam hal-hal yang mubah, jangan sampai kelebihan. Baik. Kemudian di antara yang merusak hati itu, kalau bicara sesama saudara kita, adalah jarang ketemu. Kita tuh kalau jarang ketemu sama saudara kita, kadang-kala merasa, apa ya, Joko ini mah tak pernah ketemu saya sekarang. Akhirnya muncul suudzon, muncul macam-macam. Coba ditemui, Bu. Ahlan wa sahlan. Budaya mana sih itu mah tak pernah kesini. Nah, kita perlu menjaga hati salah satunya dengan sowan. Datang. Jangan nunggu orang itu datang ke rumah kita. Kita datang. Apalagi kalau ada hubungan rahim, tretan. Itu lebih harus lagi kita menyambung rahim kita. Kadangkala kita sama sohib nih. Karena sama-sama ngaji, sering ketemu. Bi sepopo ndak pernah ketemu. Kemana situ? Sepopo ndak pernah ketemu. Padahal semak roman. Pamannya, amminya, halnya ndak pernah ketemu. Akhirnya jadi masalah di hati kita. Kita punya sepupu, aduh ini jenggun lanceng sudah lupa kata tanggana. Lupa keteretan, itu bermasalah. Maka tolong di antara cara menjaga hati itu adalah dengan berjumpa. Khususnya tadi kalau ada hubungan rahim sama mereka. Terus yang ngobatin hati yang luka ini juga hadiah. Beri hadiah. Ini banyak tetangga sini. Paling enggak tetangga. Kita umpamanya panen duren. Ini yang suka panen duren ini. Cek lupa. Cek abri saya jauh. Saya tetangga lah beri. Kalau dapat ikan banyak, tetangga dikasih enggak? Dikasih? Kasih ceritanya. Beri jeretan. Saya oleh cukup. Masya Allah. Belum sekilo. Mata ada Pak Garoma. Tadi, jangan sampai kita kenal sama sohib. Rumahnya jauh. Kita kirim ke sana. Saya tetangga tak beri. Sebelum kita ngasih yang jauh, saya semak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tahadau tahabu. Kalian hendaklah saling berbagi hadiah, maka akan tumbuh cinta dan kasih sayang di hati. Orang kalau sudah cinta, selesai masalah itu semua hilang. Salah satunya yang menghilangkan adalah hadiah. Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li jarain." Aku punya 2 tetangga. Hadiahnya cuma 1. Anggap parfum. Tidak mungkin dibagi 2 nih parfum. Yang mana yang anak kasih ya Rasulullah? Yang mana jemaah? Yang paling dekat apanya?
Apanya? Pintunya, bukan temboknya. Yang pintunya dekat. Kalau pintunya dekat, dia berarti lebih sering lihat kita keluar masuk. Kadang-kala sama satu tembok jemaah. Tapi ini labung aja, Roman Raja. Atau pintunya di balik tembok sana. Tapi yang sini tiap hari kelihatan sama kita keluar masuk. Nggak nempel, tapi berhadapan langsung. Jadi yang dikasih yang pintunya paling dekat. Maka semoga dengan cara seperti ini kita bisa menjaga hati kita, menjaga hati saudara-saudara kita. Karena Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Bab menumbuhkan cinta, hadiah, dan salam. Ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Paling tidak jamaah, sekarang ada HP. Apa tidak bisa antum WA teman antum, assalamualaikum? Ya apa dulur, waras lah. Cuma sekedar itu. Tumben antum WA anak. Kan gitu, karena kita ini abid tak WA. Mau tahu WA, wah, pada apa mak WA? Sebulan tak pernah WA. Ngencem habis. Itu tadi. Kalau orang tidak pernah WA, tahu WA, ini ada perlunya ini gitu kan. Itu harus hilang. Ya. Jadi paling tidak antum WA sepekan sekali lah. Atau paling nggak sebulan sekali. Tanya, ya apa? Ndak anak perak kerong. Maabit tak keprok. Barakallahu fiik. Selesai. Mulai. Jadi kalau listrik itu putus, mulai nyambung. Wah, Masya Allah fulan ini. WA saya. Itu hari pertama. Hari kedua baru ngomong mau ngecim PC. Bah. Maka jangan. Maka tolong tadi bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga hati saudara kita dari segala penyakit hati karena tidak beriman seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Doakan teretan-teretan kita jemaah. Doakan. Gak perlu antum ngomong, ana sering doakan antum. Oh, tak. Antum doakan tanpa ada orang tahu. Allah kirim malaikat yang mengatakan amin. Walaka bimithli. Amin, dan kau dapat seperti yang kau doakan itu. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan. Dengan harapan kita bisa lebih baik lagi dalam mengemban amanah yang Allah berikan. Kita memperbanyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, khususnya yang di sekitar masjid ini. Karena ana lihat masjid ini, masjid apa musola ini? Masjid ini. Ada nggak orang kampung yang sholat di sini? 2 bulan sekali. Kayakku 2 bulan sekali. Boleh jadi karena kita kurang dekat sama mereka. Maka toh apalagi teman-teman ABY ini. Paling tidak yang pertama dapat durennya itu tetangga sini. Iya, kasih satu-satu. Terus kasih tahu kalau mau lagi fadl bejeng isya masjid gitu kan. Masya Allah jemaah. Orang itu kalau kita membuka jalan, dia akan datang ke jalan itu. Tapi kalau itu tutup jalan, tak kira datang orang itu jemaah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Makasih banyak kepada teman-teman semuanya. Dan semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Lebih solid lagi. Lebih banyak manfaat yang diberikan kepada umat. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang
di bawah. Jadi berusaha semua yang ada di sini untuk menjadi yang tangannya di atas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.